Fantasmagori disebut-sebut sebagai film animasi pertama yang pernah ada. Film ini dibuat pada tahun 1908 dan merupakan salah satu contoh awal dari animasi yang digambar dengan tangan. Tapi kamu tahu nggak, orang-orang kuno ternyata sudah menghibur anak-anak dengan kartun sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa orang-orang kuno adalah orang-orang yang pertama kali membuat gambar terlihat beranimasi. Caranya, mereka mengukir gambar-gambar binatang di atas batu dan meletakkannya di sekitar api unggun. Saat cahaya mulai memantul, hewan-hewan purba itu juga akan bergoyang-goyang. Ukiran prasejarah itu menjadi hidup dalam kerlap-kerlip cahaya api dengan hewan-hewan yang melompat-lompat seperti siap berpesta. Bayangkan betapa menyenangkannya keluarga prasejarah duduk mengelilingi api unggun dan menciptakan ukiran animasi ini. Ternyata beberapa lukisan dinding kuno dan ukiran yang ditemukan di gua-gua pun terinspirasi dari penampilannya dalam cahaya dan bayangan api yang bergerak. Jadi pada dasarnya, ukiran kuno ini dibuat seolah hidup ketika cahaya api mengenainya, dan sekarang para peneliti membuat film yang menunjukkan efek keren itu pada model 3D dari beberapa ukiran kuda. Penelitian ini mengatakan bahwa otak kita dirancang untuk melihat benda-benda yang bergerak dalam cahaya yang berubah-ubah, dan itulah sebabnya ukiran ini mungkin penting bagi nenek moyang kita. Dengan kata lain, orang-orang gua berkata, "Hey, yuk ukir sesuatu yang keren di batu ini. Dan saat kita menyalakan api, lukisan di batu ini akan terlihat seperti bergerak." Dan sekarang para ilmuwan bilang, "Itu luar biasa. Yuk kita buat film untuk menunjukkannya." Andy Needham dan rekan-rekannya menggunakan pemindaian modern dan teknologi realitas virtual untuk mempelajari 50 batu datar berukir yang disebut plakat yang terbuat dari batu kapur. Batu-batu ini ditemukan di Prancis Selatan pada tahun 1800-an dan sekarang berada di sebuah museum di London. Batu-batu ini dipenuhi dengan 77 ukiran realistis dari berbagai macam hewan seperti kuda, rusa, dan Xiaomi. Tampaknya Homo sapiens yang punya banyak waktu membuat ukiran ini pada 12.000 sampai 16.000 tahun yang lalu. Needham menyadari bahwa banyak dari batu-batu pahatan ini yang rusak akibat kebakaran, sebagian tertutup abu putih, dan yang lainnya mengering atau retak karena panas. Setelah diteliti lebih dekat, dia menemukan pita merah muda yang berubah warna akibat endapan besi di dalam batu. Yang lebih menarik lagi, ukiran hewan tersebut sering ditumpangkan di atas satu sama lain. Kadang-kadang bahkan menyatu dan dirangkaikan satu sama lain seperti semacam puzzle gambar hewan prasejarah. Daripada membuang yang lama dan memulai yang baru, para seniman kuno mengambil bagian tubuh hewan untuk menciptakan hibrida baru. Sebagai contoh, salah satu batu menggambarkan kuda dan makhluk mirip sapi liar yang dikenal sebagai bofid. Dalam karya seni prasejarah ini, perut dan leher kuda menjadi punggung dan leher bofid, sementara kepala kuda membentuk telinga bofid. Sungguh cara yang kreatif untuk mendaur ulang ya. Para peneliti percaya bahwa bebatuan prasejarah dari Montastruc digunakan sebagai hiburan utama bagi nenek moyang kita. Lebih dari satu orang mengukir hewan-hewan tersebut, orang-orang dari berbagai tingkat keterampilan menunjukkan kemampuan artistiknya, dan ini merupakan upaya kelompok. Fakta bahwa batu-batu ini ditemukan berkelompok juga menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan masyarakat. Jadi seolah sebuah keluarga berkumpul di sekitar TV, mengukir batu dan bersorak-sorai melihat hewan pahatan favorit mereka. Siapa yang butuh Netflix kalau kamu punya TV paleolitik? Ukiran pada batu-batu ini dan tanda-tanda terpapar panas menunjukkan bahwa batu-batu itu dibuat agar terlihat seperti bergerak. Kadang kita bisa melihat binatang berbeda dalam pose yang berbeda, jadi yang satu akan menjadi hidup, lalu yang lain, dan kemudian yang lain lagi. Ini seperti Disney versi zaman batu. Teknik serupa mungkin telah memengaruhi beberapa lukisan gua kuno, seperti yang ada di Gua Chauvet yang menakjubkan di Perancis Tenggara. Potret hewan di sana juga saling bertumpuk dan sebagiannya terlihat seperti dipanaskan oleh api di bawahnya, yang berarti nenek moyang prasejarah kita mungkin adalah animator pertama di dunia. Oke, karena kita udah ngebahas tentang aktivitas hiburan favorit anak-anak zaman dulu, yuk kita kembali ke masa lalu untuk menemukan mainan tertua di dunia.
Salah satu mainan paling kuno yang ditemukan adalah bola sederhana yang terbuat dari tanah liat dan ditemukan di reruntuhan Mesopotamia kuno. Ini mungkin terlihat seperti mainan sederhana, tapi nenek moyang kita telah memainkannya sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Namun saat itu, mereka tidak punya video game mewah atau permainan papan yang rumit, jadi bola adalah puncak hiburan. Tapi bukan cuma orang Mesopotamia yang bersenang-senang. Di Yunani kuno, anak-anak bermain dengan boneka yang terbuat dari tanah liat. Di Mesir, anak-anak punya mainan yang berbentuk seperti binatang, tapi ada juga boneka yang terbuat dari bahan seperti tanah liat, papirus, dan gading. Tapi, apa ya hal yang paling mengesankan tentang boneka-boneka ini? Boneka-boneka ini punya anggota tubuh yang bisa digerakkan. Bener, nenek moyang kita zaman dahulu sudah bermain dengan boneka yang bisa digerakkan sebelum adanya teknologi. Tapi semua itu nggak cuma sekedar permainan. Mainan juga punya tujuan praktis pada masa itu. Faktanya, banyak mainan yang ditemukan oleh para arkeolog sebenarnya digunakan untuk mengajarkan keterampilan penting kepada anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak Mesir bermain dengan boneka yang berbentuk seperti dokter yang membantu mereka belajar tentang pengobatan dan perawatan kesehatan. Dan jangan lupakan mainan yang digunakan untuk melatih para pejuang masa depan ya. Di Tiongkok kuno, anak-anak bermain dengan kuda-kudaan dan kereta perang yang membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan pertempuran. Persiapan memulai karir nih. Beralih ke permainan papan primitif yang sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Permainan papan tertua ini disebut sinet dan ditemukan di makam Mesir kuno. Permainan ini seperti persilangan antara catur dan backgammon dan sangat populer sehingga dimainkan selama lebih dari 2.000 tahun. Awet juga ya permainan ini. Jangan lupakan mainan untuk si kecil nih. Para arkeolog telah menemukan mainan kerincingan dan peluit kuno yang digunakan untuk menghibur anggota keluarga yang lebih muda. Dan kalau kamu berpikir koleksi mainan anakmu sudah banyak, tunggu aja sampai kamu tahu tentang putri Mesir kuno yang punya lebih dari 100 mainan kayu yang ada di kamarnya. Tapi mungkin mainan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah yoyo. Bener banget, yoyo sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yoyo pertama kali ditemukan di Yunani kuno dan sering digunakan dalam pertempuran. Percaya nggak percaya ya, tapi akhirnya orang-orang sadar kalau yoyo jauh lebih menyenangkan untuk dipakai main dan melakukan trik-trik. Kelereng juga ada sebagai mainan yang telah menghibur anak-anak dan mungkin orang dewasa selama ribuan tahun. Para arkeolog telah menemukan bukti marmer yang berasal dari sekitar 5.000 tahun yang lalu di peradaban lembah Indus. Pada masa itu kelereng dibuat dari berbagai macam bahan. Mau nebak-nebak dari bahan apa aja? Oke, aku kasih tahu deh. Dari biji buah dan potongan-potongan kecil batu yang dihaluskan. Yap, bener. Anak-anak zaman dulu sangat kreatif dengan mainan mereka. Beberapa pengrajin bahkan melakukan hal yang lebih jauh dan membuat kelereng dari tanah liat. Yuk kita kembali ke zaman Mesir kuno dan miniatur perahu cantik yang terbuat dari gading, kayu, dan tanah liat. Miniatur ini mungkin dikenal sebagai mainan, tapi juga dimaksudkan untuk melambangkan penyeberangan ke dunia lain. Anak-anak Viking juga punya jenis barang yang serupa, sebuah perahu mainan dari kayu berusia lebih dari 1000 tahun, ditemukan di sebuah lahan pertanian di dekat pantai Norwegia. Mainan ini tampak seperti perahu sungguhan dan pasti jadi hal yang sangat keren, seperti halnya anak-anak zaman sekarang yang tergila-gila dengan mobil balap dan drone. Kamu bisa bayangin kan anak-anak kecil saat itu memamerkan perahu mainan mereka kepada teman-temannya? Banyak dari mainan ini yang masih menyenangkan untuk dimainkan hari ini. Dan masih ada banyak lagi seperti tentara mainan dan gasing. Mau tahu lebih banyak tentang mainan atau gadget kuno dari masa-masa awal perfilman?